Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nakular Sendiri Ahmad dari kelas DKV 2024B dengan 3 NIM akhir 080. Kalian tahu gak sih cangkir? Ya, cangkir atau gelas dengan pegangan. Cangkir adalah salah satu produk rumah tangga yang tampak sederhana, namun sebenarnya syarat dengan nilai estetika dan interaksi desain. Dalam pendekatan estetika terapan, Paul Hackett menekankan bahwa desain bukan hanya soal bentuk, tapi juga soal pengalaman indrawi, makna emosional, dan keseimbangan antara inovasi dan kebiasaan. Pernah gak sih kamu kepikiran kalau cangkir nyaman banget kalau dipegang? Dan kenapa kita biasanya lebih suka cangkir satu dengan yang lainnya? Jawabannya adalah pada estetika. Seni merancang pengalaman yang menyenangkan bagi indera dan emosi kita. Estetika bukan sekedar keindahan visual. Dalam dunia desain, estetika terapan adalah cara kita menggabungkan fungsi dan bentuk agar sebuah produk tidak hanya bekerja dengan baik, tapi juga menyenangkan saat digunakan. Kembali lagi ke cangkir. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita kenalan dulu nih dengan bagian-bagian dari cangkir. Yang pertama adalah badan cangkir. Berfungsi untuk menampung minuman dengan bentuk silinder dan profesional. Yang selanjutnya adalah bagian gagang yang bentuknya seperti kuping dengan bolongan ini, berfungsi sebagai pegangan yang aman. Biasanya kan kalau kita minum minuman panas, badan dari cangkirnya akan kerasa panas gitu ya. Nah, dengan gagang ini kita tidak bersentuhan langsung dengan cangkir, jadinya lebih aman saat dipegang. Yang selanjutnya ketiga adalah permukaan luar. Dari cangkir ini yang punya saya, permukaan luarnya glossy. Permukaan luar berfungsi sebagai elemen visual, biasanya ditambahin tulisan atau gambar-gambaran seperti itu. Selanjutnya adalah bagian dasar. Nah, ini sebagai penopang agar tidak tumpah, biasanya berbentuk datar dan agak berat agar tidak mudah terguling. Selanjutnya adalah bagian dalam. Bagian dalam atau tempat minuman tadi itu biasanya menggunakan warna-warna cerah agar memvisualisasikan isi dari cangkir itu, agar visualnya lebih baik. Udah, kalau selanjutnya saya akan menjelaskan elemen visual estetika terapan cangkir menurut Paul Haggard. Nah, di poin pertama adalah sensor delight atau kenikmatan indrawi. Dari penjelasan badan-badan cangkir tadi, ada dua kenikmatan indrawi yang udah disebutkan, yang udah dijabarkan. Yang jelas banget tadi itu ada bagian dalam yang menggunakan warna cerah agar visual dari air yang di dalamnya lebih enak. Coba kalian bayangin kayak minum air putih tapi ininya warna coklat gitu, kan agak ya kayak gitu ya. Selanjutnya adalah ini pegangan yang berhubungan langsung dengan indera praba, agar lebih enak dipegang atau tidak perlu menggenggam terlalu kuat, agar aman dari badan cangkir yang panas seperti itu. Selanjutnya dari poin kedua, yaitu most advanced yet acceptable atau Maya. Ya, Maya. Cangkir di poin ini, sebelumnya cangkir itu banyak banget inovasinya, seperti yang bisa pemanas otomatis, ada sensor suhu, atau terbuat dari bahan yang ramah lingkungan seperti itu. Cuman dari banyaknya inovasi-inovasi tersebut, mereka tetap mempertahankan bentuk cangkir yang silinder dan dengan pegangan agar lebih diterima oleh banyak orang. Nah, selanjutnya yaitu poin unity in variety. Di sini saya menurut saya cangkir sendiri cocok banget dengan teori Geisart, yaitu similarity. Walaupun cangkir punya banyak banget warna, banyak banget gambar-gambaran atau variasi dan inovasi,
mereka tetap mempertahankan bentuk yang sama, yaitu badan dan pegangan atau gagangnya. Nah, selanjutnya, poin keempat atau terakhir adalah maximum effect for minimum means. Di poin kali ini menegaskan ke efektivitas dan efisiensi. Nah, bentuk cangkir sebenarnya nggak perlu yang wow banget kayak yang buat upacara adat di Yunani atau yang zaman-zaman dulu seperti itu. Dengan bentuk sederhana, menurut saya ini sudah efisien banget. Cukup dengan wadah untuk menaruh air dan pegangannya yang membuat nyaman. Udah, sekian dari saya tentang pembahasan cangkir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.